Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Etis Channel. Jadi di video kali ini saya akan meng-share mengenai kerajinan tekstil. Lebih khususnya, di sini kita akan mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsi. Seperti biasa, sebelum ke materi, kita akan lihat dulu peta materinya. Nah, di peta materi, di sini kita akan mempelajari kerajinan tekstil. Nah, tentu dalam mempelajari kerajinan tekstil, di sini kita akan mengetahui mengenai fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, dan yang terakhir yaitu proses produksi kerajinan tekstil. Baik, kalau gitu langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Nah, untuk fungsi kerajinan tekstil ada 4. Yang pertama yaitu fungsi hias. Jadi kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya yaitu hiasan dinding. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu fungsi benda pakai. Jadi, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu busana, tas, dan aksesoris. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi kelengkapan ritual. Jadi, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Jadi ulos ini kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi simbolik. Jadi kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Dan di bawah ini ditampilkan gambaran produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai. Nah, adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Di antaranya yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetik, dan yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Baik, kalau gitu kita bahas satu persatu. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Karena sumber daya alam Indonesia tersedia sangat berlimpah, maka seorang pengrajin dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai bahan dasar kerajinan. Contohnya laut. Sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Sedangkan darat memiliki kekayaan alam, diantaranya yaitu kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan atau serat, dan masih banyak lagi. Nah, bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Tentu, seorang pengrajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam memberi inspirasi bagi pengrajin Indonesia untuk memanfaatkan bahan alam sebagai media atau bahan berkreasi. Kreativitas para pengrajin dan seniman sejak zaman prasejarah hingga kini dari generasi ke generasi
dikerjakan secara turun-temurun hingga melahirkan karya kerajinan yang bersifat kedaerahan yang lazim disebut dengan istilah seni tradisional. Nah, dan setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat sesuai dengan bahan dasar kerajinan yang terkandung pada setiap daerah. Nah, dari semua macam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan yang telah disebutkan di atas dapat digunakan sebagai kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Dan adapun teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan fungsi hias atau fungsi pakai diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit, kemudian teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan lain-lain. Dan di bawah ini berbagai alat untuk berbagai teknik yang digunakan dalam karya kerajinan. Selain itu, masih banyak lagi yang dapat dipelajari sendiri sesuai dengan kekhasan masing-masing daerah. Oleh sebab itu, kita harus mengenal berbagai teknik dan alat yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Baik, untuk selanjutnya, prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Yang kedua yaitu keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut pengrajin. Pengrajin adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Teknologi hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja. Namun, tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat, meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak. Misalnya, batik tulis yang sepenuhnya dikerjakan secara manual. Sebagai pengrajin, dalam membuat produk kerajinan, pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Banyaknya produk yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penggarapan produk tersebut dapat dikerjakan oleh beberapa orang atau beberapa tenaga kerja. Sebagai contoh, dalam memproduksi kerajinan batik dapat dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja melalui pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu ada tenaga bagian membatik, mewarna, melorot, dan melakukan finishing. Dengan demikian, dari proses kegiatan tersebut dihasilkan produk kerajinan tekstil yang baik dan layak dipasarkan. Dan hasil karya kerajinan memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Dan untuk selanjutnya, prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai yang ketiga yaitu unsur estetik. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk, disuguhkan keberaneka-ragam bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan dan kesatuan, irama, serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Adapun fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Dan adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut.
Selanjutnya, prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Yang terakhir atau yang keempat yaitu unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Di antaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama yaitu hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Kemudian yang kedua yaitu hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Unsur hiasan yang terdapat pada ragam hias setiap produk kerajinan tekstil memiliki nilai tradisi yang begitu kental. Inilah yang memperkaya khajanah kerajinan Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Kerajinan Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dapat disamakan dengan negara-negara lainnya. Dan adapun ragam hias yang ditampilkan pada sebuah produk kerajinan tekstil bertujuan untuk keindahan dan keunikan. Oleh karena itu, produk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai sama-sama membutuhkan unsur hiasan sebagai sentuhan pada produknya. Untuk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai, makna keberadaan ragam hias pada produk sama-sama untuk mendekorasi sebuah benda agar lebih terlihat artistik. Nah, kita perlu mengetahui juga apa sih ragam hias. Jadi, ragam hias ini merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan lainnya. Ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda, seperti kain, ukiran pada rumah, dan perabotan rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, serta aksesoris dan perhiasan. Selanjutnya, jenis dan karakteristik tekstil. Nah, sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Dalam mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik, memerlukan sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat. Kerumitan dalam pengerjaannya yaitu perpaduan yang seimbang, berlawanan, atau saling bertentangan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut. Adapun rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Dan di bawah ini terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Yang pertama yaitu struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Kemudian yang kedua yaitu dekoratif teknik. Jadi dekoratif adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas, kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Perlu diketahui bahwa pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan dengan kedua teknik ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Karakteristik struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuat. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan yang hanya menghias permukaan sebuah benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya.
Oleh karena itu, setelah memahami teknik, pengrajin kerajinan tekstil harus membuat rancangan produk, menyiapkan bahan dan alat, serta langkah kerja pembuatan produk kerajinan tekstil sesuai keinginan.